bumi kita sedang kritis dan membutuhkan perbaikan segera. Tingginya penyumbang emisi gas karbon. Jumlah penjualan mobil di Indonesia tahun 2012 mencapai 1,161 juta unit. Jumlah penjualan motor di Indonesia tahun 2012 mencapai 7 juta unit. Tingginya penyumbang emisi gas karbon. Jumlah kendaraan bermotor yang diproduksi tahun 2012 di dunia mencapai 84 juta unit setahun, atau sebanyak 234.000 unit per hari. Meningkatnya emisi gas karbon di bumi. Emisi karbon di bumi sudah sangat tinggi, sehingga sulit untuk mengendalikan perubahan iklim. Emisi global gas CO2 tahun 2012 sebesar 35,6 miliar ton, meningkat 2,6% dari tahun 2011 dan 58% di atas tingkat 1990. Kenaikan suhu global, diperkirakan bahwa 85% penyebab kenaikan suhu global atau global warming berasal dari emisi karbon dioksida CO2. Global warming dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia, juga kemerosotan ekonomi. Fakta tentang dampak global warming. Gelombang panas menyebabkan sekitar 500 orang meninggal di Hongaria dan 30 orang meninggal di Rumania. Di Serbia, 30% panen tahunan hancur karena panas. Di Yunani, ratusan kebakaran hutan menewaskan 2 pilot pesawat. Sebagian Eropa Utara dilanda banjir besar dan hujan deras akibat cuaca ekstrim. Fakta tentang dampak global warming. Kemungkinan suhu panas menyengat terjadi di Inggris mencapai 25% dan dapat membunuh lebih dari 6.000 orang sebelum tahun 2017. Selama berlangsung gelombang panas tahun 2003 di Perancis, 14.000 orang meninggal dunia. Australia mengalami kenaikan suhu hingga di atas 40 derajat, menyebabkan 173 orang meninggal dunia di Victoria. Selain itu, gelombang panas berpotensi kembali mengakibatkan kebakaran hutan. Gelombang panas juga mengakibatkan gangguan pada infrastruktur. Korea Selatan mengalami kekurangan listrik setelah dilanda gelombang panas selama 2 minggu. 2,1 juta rumah dan bangunan gelap gulita. 830.000 unggas di Korea Selatan mati disebabkan gelombang panas. Menurut Kementerian Kesehatan Korea Selatan, 7 orang pada Juni dan Juli meninggal akibat suhu panas. Dan yang terkini, suhu bumi panas di Amerika mencapai 128 derajat Fahrenheit atau 53 derajat Celcius. Beberapa negara bagian di Amerika mengalami kenaikan suhu udara di masa musim kemarau ini. Area hutan di dunia sebagai konverter gas karbon terus berkurang. Menurut globalchange.umi.edu, sekitar 1,5 hutan yang menutupi bumi hilang setiap tahunnya. 16 juta hektar lagi menghilang. Pada tahun 2008 lalu, Indonesia dianugerahi sertifikat Guinness World Records sebagai perusak hutan tercepat di dunia. Menurut PBB, hutan Sumatera dan hutan Kalimantan diperkirakan akan punah pada tahun 2022. Lapisan es abadi di kutub yang terus mencair akibat pemanasan global yang terjadi. Aktivitas manusia ikut berperan dalam terjadinya pemanasan global. 14 Oktober 2011, Life Science melaporkan bahwa lapisan ozon bumi kita dalam kondisi kritis. Lubang ozon di kutub selatan yang diperkirakan seluas benua Eropa tersebut diprediksi baru dapat pulih dalam waktu 20 tahun ke depan. Berkurangnya lapisan ozon menyebabkan radiasi sinar ultraviolet lebih banyak sampai ke permukaan bumi. Menurut Badan Proteksi Lingkungan (EPA), diperkirakan 5% ozon yang berkurang akan menyebabkan gangguan pada makhluk hidup, yaitu sering terjadinya penyakit kanker, katarak mata, kulit terbakar, menghambat imunitas pada manusia sehingga lebih mudah terinfeksi penyakit, penurunan produksi tanaman pangan seperti beras, jagung, kedelai, dan sebagainya, kenaikan suhu udara atau efek rumah kaca karena terjadi perubahan iklim yang ekstrim. Di Indonesia, meningkatnya kasus kebutaan yang terjadi akibat sinar ultraviolet yang berlebihan merupakan dampak dari penipisan lapisan ozon. Bumi kini mengalami kondisi yang sudah kritis dan mengkhawatirkan. Meningkatnya pemakaian klorofluorokarbon atau CFC dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatnya emisi gas karbon mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca. Bumi semakin panas seperti berada di dalam rumah kaca yang panas. Kemudian berkurangnya konverter gas karbon, berkurangnya area hutan di dunia. Dunia akan hancur jika CO2 di udara mencapai 565 gigaton karbon. Cadangan bahan bakar minyak dunia bisa menghasilkan 2.795 gigaton. Secara matematis sederhana, angka 565 gigaton karbon akan tercapai dalam 16 tahun ke depan dengan kondisi polusi seperti saat sekarang. 16 tahun itu sebentar lagi. Bayangkan apa yang akan terjadi dengan bumi kita.
Lalu bagaimana nasib anak cucu kita sebagai pewaris masa depan? Jika asumsi setiap pohon dapat menyerap 20 kg karbon per tahun, jumlah pohon yang diperlukan untuk menyerap emisi karbon sebesar 35,6 miliar ton adalah 1,78 triliun pohon. Bagaimana jika laju emisi karbon terus meningkat setiap tahunnya? Apa yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan bumi kita? Untuk menyelamatkan bumi kita, yaitu menanam pohon sebanyak-banyaknya, mengurangi emisi karbon CO2 dari bahan bakar minyak BBM. Menanam satu pohon dapat memberi banyak pada kehidupan. PBB, pemerintah, dan badan-badan lainnya telah menyuruhkan untuk berupaya menyelamatkan bumi dengan melakukan penghijauan dan melestarikan hutan-hutan, serta mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Akan tetapi, banyak hal yang menjadi kendala untuk melaksanakan program penghijauan, termasuk menanam pohon secara besar-besaran dan pengurangan penggunaan bahan bakar minyak tersebut. Bagaimana mendapatkan lahan yang cocok untuk menanam? Pohon apa yang harus ditanam? Bagaimana cara menanam dan mengelolanya dengan baik? Apa untungnya secara ekonomis? Teknologi untuk menggantikan penggunaan bahan bakar minyak masih mahal. Untuk mengimbangi kecepatan kerusakan lingkungan dan hilangnya hutan alam, serta pengurangan penggunaan bahan bakar minyak tersebut, diperlukan sebuah strategi menanam pohon yang tepat, serta teknologi penghemat penggunaan BBM yang ramah lingkungan. Jawabannya, Green Warrior Income Generator.